Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bacaan-bacaan atau zikir-zikir itu yang kalau kita selipkan dalam doa, ini luar biasa nih pengabulannya. Lebih cepat lagi pengabulannya. Jadi sebelum kita meminta ini kepada Allah Azza wa Jalla, cobalah selipkan zikir-zikir atau doa-doa ini supaya lebih mustajab dan lebih mujarab lagi doanya. Apa saja? Pertama, sertakan tasbih, kemudian tahmid, kemudian takbir. Tasbih, tahmid, takbir. Dan itu berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu an. Dan hadis ini dihasankan oleh para ulama, di mana ja'at Ummu Sulaim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, alimni kalimatin ad'u bihinna fi salati. Rasul, bisa engkau ajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku bisa berdoa dengan kalimat-kalimat itu dalam solatku. Maksudnya dalam solat di sini setelah solat, bukan di dalam solatnya, setelah solat. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Sulaim, sabbihillaha asyran, wahmadihi asyran, wa kabbirihi asyran. Bertasbihlah 10 kali, bertahmidlah 10 kali, bertakbirlah 10 kali. Summa sali hajatik. Setelah itu kau minta kebutuhanmu, hajatmu, terserah apa saja. Yaqul, maka dia mengatakan, na'am ya wahai Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Maka kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang sebelum berdoa dia membaca tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali, maka itu penyebab tercepat dikabulkan doa. Karena dia memulai dengan tauhid, dengan pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan pembesaran Allah Subhanahu wa taala. Tahmid, takbir, tasbih, ini kan bentuk tauhid, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, selipkan juga doanya Nabi Yunus. Dan itu disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinnuni idza da'a wa huwa fi batnil hut. Doanya Nabi Yunus ketika berdoa dan dia berada di perut ikan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Rasul, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qad illa stajaballahu lahu. Tidaklah seorang muslim meninggalkan doa ini setelahnya meminta sesuatu kepada Allah, dipastikan Allah kabulkan semua permintaannya. Maka kalau berdoa jangan langsung minta, baca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa coba doa Nabi Yunus kalau kita selipkan dalam doa kita ini menjadikan doa kita mustajab? Karena di sini ada 3 perkara. Pertama, tauhid, la ilaha illa anta. Kemudian yang kedua, tanzihullah, pembersihan Allah dari semua sifat-sifat yang kurang bagi Allah. Subhanak, tasbih, pembersihan, ya. Kemudian al-i'tiraf bi dzambi, ada pengakuan dosa. Inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, aku mengakui aku ini termasuk orang yang zalim ya Rabb. Menunjukkan kerendahan diri kita di hadapan Allah. 3 perkara ini menjadikan kenapa setiap kita doa, kalau kita selipi doanya Yunus itu mustajab tuh. Ini yang kedua. Yang ketiga, biasakan sebelum berdoa itu memuja dan muji Allah dengan menyebut nama-namanya. Apalagi kalau nama-nama itu berkaitan dengan Ismul A'zam, nama Allah yang agung, lebih mustajab lagi.
Dan itu disebutkan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Aku waktu duduk bersama Rasulullah, kata Anas, tiba-tiba mendengar rajulun qaimun yusalli, ada orang laki-laki yang sedang salat di masjid itu. Falamma raka'a wa sajada wa tashahhada da'a, ketika dia sudah ruku, ketika dia sudah sujud, kemudian dia tasyahud, dan sebelum salam dia pun berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka. Dia berdoa seperti ini. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasul mengatakan kepada para sahabat yang ada di situ, tadruna bimada, kalian tahu dia sedang berdoa dengan apa? Qalu, para sahabat mengatakan, Allah wa Rasul alam, Allah dan Rasul yang tahu. Kata Rasul, walladzi nafsi biyadihi laqad da'allaha bismihil azim alladzi idza du'iya bihi ajab. Sungguh orang itu sedang berdoa dengan nama Allah yang agung, yang kalau kita sebut dalam doa pasti dikabulkan. Apa ismi agung di sini? Ya Hayyu ya Qayyum, itu maksudnya. Inna ismul a'zam. Sebagian para ulama, ismul a'zam dalam asma dan sifat 99 nama Allah itu adalah kalimat ya Hayyu ya Qayyum. Ya, setiap doa masukkan di kalimatnya Hayyu ya Qayyum. Ini ismul a'zam. Nah, selipkan juga. Nah, kemudian kalau kita mau menambah dengan nama-nama Allah yang lainnya, maka sesuaikan nama itu disebut dengan permintaan kita. Kalau kita minta rizki, ya perbanyak ya Razak. Kalau kita minta ampun, ya perbanyak ya Ghafar. Kalau kita sakit ingin disembuhkan, ya Rahman ya Rahim, kan itu. Minta kasih sayang Allah. Ya, jadi setiap doa itu ketika menyebut nama-namanya dalam bentuk tawasul kepada nama-namanya, sesuaikan dengan permintaan gitu maksudnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, sebelum berdoa bersalawatlah kepada Nabi. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu du'ain mahjub hatta yusalli 'ala nabi. Hatta yusalli 'ala nabi. Setiap doa terhalang antara dia dengan Allah sampai dia bersalawat. Jadi walaupun kita berdoa kepada Allah panjang lebar sampai menangis-nangis, kalau tidak bersalawat mahjub, kata Rasul. Terhalang antara dia dengan Allah. Makanya salat itu penting. Tentu salawat-salawat yang syar'i, dan seafdol-afdolnya salawat, kata Ibnul Qayyim, adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat yang paling afdol itu adalah salawat Ibrahimiyah. Apa salat Ibrahimiyah? Salat yang antum baca dalam tasyahud itu. Itulah salat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inilah salawat yang paling afdal. Nah, kalau antum mau baca doa, salat ini bukan hanya dibaca ketika salat saja. Ya, bisa dibaca di luar salat, karena ini salawat yang paling afdal ini. Nah, selipkan juga salawat. Ya kalau ini terlalu panjang ya salat biasalah. Allahumma sholli ala Muhammad, kan gitu ya. Ini yang nomor 4. Yang nomor 5, beristighfar. Beristighfar sebelum doa itu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minta dulu, minta ampun akan dosa-dosanya. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitabnya Al-Jawabil Kafi, Al-Jawabil Kafi, dia mengatakan, maka idza jama'a ma'ad du'a hudurul qalbi, kalau seseorang itu mengumpulkan doa dengan ditampakkannya hati, dihadirkannya hati gitu. Kemudian di ujung kata-kata beliau, summa qadima baina yaday hajatihi at-taubatu wal istighfar. Kemudian sebelum dia meminta hajatnya kepada Allah, dia dahulukan tobat dan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kata Imam Ibnul Qayyim, fa inna hadzal du'a la yakad yuraddu abada. Maka doa ini hampir-hampir tidak ditolak Allah sama sekali. Makanya kalau kita lihat para nabi dan rasul, mereka mewasiatkan kepada anak-anak mereka dan umatnya itu justru memperbanyak istighfar. Contoh Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihi salatu wassalam itu kalau sepertiga malam akhir, maka dia bangunkan anak-anaknya. Kemudian mengatakan,
beristighfarlah kalian. Apa akibatnya? Yursilis sama alaikum midrar. Dengan sebab istighfar kalian Allah hujani kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dengan sebab istighfar kalian Allah berikan kepada kalian harta melimpah dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah jadikan kebun-kebun yang subur dan sungai-sungai yang mengalir air dalamnya. Lihat bagaimana faedah istighfar di sini. Ini yang kelima. Yang keenam, bertawasul. Bertawasul dengan amal soleh. Kalau kita menghendaki berhajat sesuatu ini, bertawasul. Makanya kenapa Rasul mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Boleh jadi yang kecil itu dipenuhi dengan keikhlasan. Lah itu kita hajatkan ketika doa. Ya Allah, ya, saya tempo hari datang ke panti asuhan. Saya sumbanglah panti asuhan itu. Kalau memang ada pahalanya ya Rabb, tolonglah saya berhajat hari ini. Saya lagi sakit, sembuhkan. Saya lagi susah ekonomi, berikanlah jalan keluar, dan begitu seterusnya. Begitu. Kita ingat-ingat kira-kira amalan yang menurut antum paling ikhlas itu yang mana? Itu sebut-sebut di situ dalam doa tuh. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Seperti orang-orang yang terjerembab dalam gua, yang tidak mungkin selamat dari situ, tiga-tiganya bertawasul dengan amal soleh. Akhirnya keluar dari gua tuh. Ini juga yang keenam, ya. Sertakan dengan tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara bacaan-bacaan yang kalau bisa 6 bacaan ini, saya ulangi, yang pertama adalah apa tadi? Tasbih, takbir, tahmid 10 kali 10 kali. Kemudian yang kedua, berdoalah dengan doa Nabi Yunus. Kemudian yang ketiga, Asmaul Husna, kalau bisa ya Hayyu ya Qayyum Ismul Azam gitu. Kemudian yang keempat, bersolawat. Kemudian yang kelima, beristighfar. Dan yang terakhir, bertawasulah dengan amal soleh. Selipkan dalam setiap doa 6 perkara ini. Insya Allah, yakin biiznillah. Ya, Ustadz, saya sudah mencoba dengan 6 perkara ini, tapi kok enggak nampak nih pengabulannya nih. Jangan Ustadz nih main-main aja nih ngasih resep ini katanya kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ingat sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yad'u laisa bi itsmin wala qati'atir rahimin illa a'tahu Allahu ihda tsalah. Imma an yu'ajjal lahu da'watuhu wa imma an yu'ajjila lahu da'watuhu wa imma an yudakhkhiraha lahu fil akhirati wa imma an yadfa'a anhu minas su' mithlah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seorang muslim kemudian berdoa yang isinya ada dosa dan memutus silaturahim, tetapi teruslah berdoa dengan kebaikan. Boleh jadi, kata Rasulullah, pengabulannya satu, Allah cash. Allah cash, kasih. Kita berdoa hari ini, besok pula dia dikabulkan. Atau memang tidak dikabulkan di dunia, tapi dikabulkannya nanti di akhirat, sebagai pengangkat derajat kita di sorga. Atau boleh jadi Allah mengabulkannya dengan cara lain. Boleh jadi Allah melindungi kita dari bahaya yang kalau seandainya bahaya datang kepada kita lebih daripada permintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sini kata para ulama, pengabulan doa itu ada 4 poin. Yang pertama, 4 poin itu tahsilu ainil matlub fi waqtil matlub. Terkadang Allah kabulkan di waktu kita minta, Allah kasih. Di waktu kita minta, Allah kasih. Ini yang pertama. Yang kedua, wujuduhu fi waqtin akhar li hikmatin iqtadat ta'khirahu. Atau memang sengaja diulur-ulur, mintanya sekarang, tahun depan pula baru dijabah. Mintanya sekarang, bulan depan pula baru dijabah. Kenapa demikian? Boleh jadi ada hikmah yang kita tidak tahu. Allah tahu. Ya, kenapa kemudian diulur-ulur itu? Kenapa? Boleh jadi dengan musibah itu akhirnya dosa-dosa kita hilang, kemudian derajat kita naik gitu, dan begitu seterusnya. Baru Allah kabulkan setelah lama gitu ya. Atau mungkin yang ketiga, daf'us syarri badalihi au i'ta khairun akhar khairun min matlubi. Ataupun mencegah keburukan sebagai bentuk daripada pengganti permintaannya. Jadi dia minta lain, dikabulkannya yang lain.
minta rumah tetapi oleh Allah dihindarkan dari tabrakan. Itu maksudnya. Kita minta rumah, ya Allah saya sudah lama ngontrak ini, tahu-tahu nggak dikabulkan tuh, tetap ngontrak, tapi Allah selamatkan dari bahaya dia. Nah, boleh jadi seperti itu pengabulannya, ya. Atau boleh jadi dia minta yang ini tapi dikasih yang lebih baik gitu. Ya Allah, saya pengen nikah dengan janda, dapat gadis, umpamanya kan. Nah, itu kan lebih baik namanya kan. Bisa saja yang diminta itu sedikit tapi dikasih banyak. Boleh jadi, tapi mungkin ada waktu yang kita tidak tahu sampai kapan. Kemudian yang keempat, ataupun iddikharuhu liyaumin yakunu ahwaj ila thawabihi, atau sengaja disimpan oleh Allah Azza wa Jal untuk menghadapi satu hari di mana kita perlu pahala untuk menyelamatkan kita. Ya maksudnya pada hari kiamat. Ketika kita ini tidak punya pahala, tahu-tahu pahala doa kita muncul menolong kita sebagai syafaat. Ini makanya bisa saja dalam bentuk syafaat kelak pada hari kiamat, atau dalam bentuk pengangkat derajat kita di sorga. Ya, makanya jangan pernah bosan berdoa tidak dikabulkan di dunia, di akhirat, karena Allah itu maha tahu. Allah maha tahu, Dia yang menciptakan kita, Dia mengontrol kita 24 jam, tidak pernah satu menit pun kita ini lepas dari kontrolan Allah, sehingga Allah tahu tentang kita. Terkadang orang ini sakit, sengaja Allah tidak sembuh-sembuhkan, sebab kalau dia sembuh jahat nanti dia. Atau sengaja dia sehat terus, kalau dibuat sakit nanti putus asa dia. Atau dia kaya terus, kalau dia miskin nanti dia kufur. Atau dia miskin terus, kalau dijadikan kaya nanti jadi jahat sekali dia. Itu semua kan hikmah Allah, kita tidak tahu. Bersyukurlah, namanya qanaah, pemberian Allah, itulah syukuri. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi doa ini akan lebih mustajab lagi kalau kita sudah tahu keyakinan kapan Allah doa, kemudian disertakan dengan lafaz-lafaz tadi, kemudian hindari 12 tadi, akan lebih mustajab lagi doa itu, ikhwan, kalau seandainya bertepatan dengan waktu-waktu mustajab. Apa waktu-waktu mustajab? Pertama, waktu sahar. Waktu sahar itu maksudnya 1 jam sebelum subuh. Waktu sahar itu waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya turun lagi tuh. Di situ waktu mustajab, sepertiga malam akhir itu. Itu waktu yang luar biasa. Secara kesehatan pun sehat di waktu itu. Secara pengabulan doa pun paling cepat dikabulkannya. Kemudian juga yang kedua, inda iftari shaim, bagi antum yang suka puasa, memang diberikan kekuatan untuk puasa sunnah Senin Kamis, maka sebelum berbuka tuh 5 menit tuh, itu waktu mustajab sekali itu. Kemudian yang ketiga, bainal adzanai wal iqamah, di antara dua adzan, di antara adzan dan qomat. Bainal adzanaini shalah, di antara dua adzan, maksudnya adzan ke qomat. Jadi kalau antum yang sholat jamaah ke masjid ini, yang datang setelah adzan belum qomat, setelah sholat sunnah rawatib masih ada waktu, jangan sia-siakan berdoa, itu waktu mustajab. Kemudian yang keempat, inda jalsatil khatib bainal khutbataini, ketika khatib ini kan 2 khutbah 7 Jumat tuh. Di tengah-tengah 2 khutbah itu ada duduk istirahat. Disitulah mustajab doa. Ya. Kemudian yang nomor 5, inda nuzulil ghais awil matar, ketika turun hujan, karena hujan itu turun rahmat. Mumpung turun rahmat berdoa, itu mustajab tuh. Kemudian yang nomor 6, inda iltiqa al jaish fisabilillah, ketika berkecamuk perang, kalau memang antum dalam peperangan, itu waktu mustajab. Kemudian yang ke-7, fi thuluthil lailil akhir, pada sepertiga malam akhir. Kalau yang pertama kan waktu sahar itu mendekati subuh. Kalau sepertiga malam akhir kan ditarik dari mungkin jam 1, jam 2 itu sudah mulai, ya. Kemudian yang nomor 8, fis sujud, ketika sujud. Makanya Rasul mengatakan, sungguh-sungguhlah kalian berdoa dalam sujud. Kenapa? Karena sujud itu waktu yang mantap ketika doa. Kenapa? Karena disitulah seorang hamba merendahkan diri kepada Allah. Wajah ini mulia, ketika diletakkan di tanah itu jadi hina. Tapi kehinaan itu kan diberikan kepada Allah, menunjukkan dia qimmatuz zulli, memang betul-betul sedang merendahkan kepada Allah. Maka orang yang merendahkan kepada Allah kemudian berdoa, tak mungkin Allah tidak mengijabah, ya. Kemudian yang nomor 9, fi adbaris shalawatil mafruḍah, pada setiap selesai sholat wajib. Tetapi saya arahkan jangan dulu berdoa meminta, selesaikan zikir dulu.
Selesaikan zikir dulu, baru kalau zikir-zikir yang diajarkan Rasul sudah dibaca, ada waktu dan antum tidak tergesa-gesa, boleh berdoa setelah zikir tadi. Ya. Kemudian yang nomor 10, fi sholati umuman, secara umum dalam kondisi sholat itu mustajab. Kan dalam kondisi sholat itu kan ada waktu-waktu doa yang kita boleh berdoa dengan apa saja. Seperti sujud, ketika sujud setelah kita membaca subhan rabbil a'la, ada waktu kita berdoa. Ataupun dalam tasawuf akhir setelah kita membaca tahiyat, syahadat, sholawat, kemudian perlindungan dari 4 perkara, di situ sebelum salam ada doa yang kata Rasul terserah mau doa apa saja, itu mustajab. Ya. Kemudian yang nomor 11, fi auqatil idtirar, dalam kondisi susah, dalam kondisi kita kesusahan ekonomi, harusnya lebih mendekat diri kepada Allah, karena waktu anda itu mustajab itu. Amma yujibul mudtarra idada, siapa lagi orang-orang yang akan mengabulkan doa orang-orang yang sulit? Karena orang-orang susah itu tidak ada yang bersandar kepada siapapun kecuali kepada Allah. Mau bersandar sama siapa orang susah itu? Ya. Kemudian yang nomor 12, fis safari, ketika safar, itu mustajab doanya. Kemudian yang nomor 13, fil maradi, ketika sedang sakit. Ketika sedang sakit itu mustajab doanya. Maka jangan sampai kemudian ketika seseorang sakit itu malah putus asa, disitulah waktu mustajab doa. Kemudian juga ketika mendengar nida, panggilan, ya, wa du'a indal ba'si, maksudnya ketika mendengar panggilan azan selepas azan itu, ya. Nah, itu masuk pada di antara dua adzan dan qomat lah itu, ya. Atau antum yang berada di Arafah saat haji, ya, itu mustajab juga doa. Ataupun ketika menutup mata orang yang mati, ruhnya dicabut masih melotot, antum usap. Nah, disitulah kan ada malaikat masalahnya. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Termasuk juga di malam Lailatul Qadar dan juga di hari Jumat setelah asar sampai maghrib. Nah, itu waktu-waktu yang sangat mustajab. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi kata para ulama, dari semua adab-adab doa itu, di sana ada namanya syurut doa. Ini yang lebih antum harus perhatikan lagi. Kalau sudah syarat ini yang paling inti dalam doa. Namanya syurut doa. Jangan pernah ditinggalkan. Yang pertama, ikhlas. Berdoalah dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, berdoalah dengan kebaikan. Jangan berdoa isinya keburukan. Kemudian yang ketiga, di antara syaratnya kata para ulama, jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu maksudnya istijal itu apa? Aku sudah berdoa kok nggak dikabul-kabulkan ya. Nah, kalimat seperti ini jangan terkeluar. Karena banyak orang yang kemudian merasa bosan berdoa karena tidak dikabul-kabulkan, akhirnya nggak mau berdoa lagi. Saya sudah berdoa berkali-kali kok nggak dikabul-kabulkan. Justru kalimat itu tidak menjadikan doa tidak dikabulkan. Itu istijal namanya. Kemudian yang keempat, hudurul qalbi. Hadirkan hati. Anda ini sedang berhadapan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti perlu khusyuk di situ. Cari tempat yang bagus, yang bersih, ya gitu. Minta kepada Allah, ya. Kemudian yang nomor 5, itobatul ma'kan wal mashrab wal malbas. Usahakan jauh dari hal-hal yang diharamkan, baik makanan, minuman ataupun pakaian. Kemudian yang terakhir, bersalawat kepada Nabi SAW. Ini disebut syurutud doa namanya, syarat doa. Ya, yang 6 ini. Tentu dengan yang lain-lain tadi yang sudah saya jelaskan, maka doa itu akan lebih mantap lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara faedah doa di malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.